Sebenarnya perumpamaan ini menggambarkan apa? Yesus sedang memberi teguran kepada orang-orang Yahudi. Demi kasihnya kepada umat manusia, Allah harus memilih satu bangsa, supaya lewat bangsa itu orang-orang diberkati. Betul? Tapi setelah dipilih, akhirnya mereka menjadi kepala batu dan tegar tengkuk. Sebagian orang mungkin berkata, wah enak Israel dong dipilih Tuhan. Loh, Alkitab bilang kepada yang diberi banyak akan juga dituntut banyak. Makanya tidak ada negeri seperti Israel yang paling banyak dibantai. Bahkan zaman Holocaust hampir 6 juta orang Yahudi dibunuh. Dan sampai hari ini dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mau menghabisi mereka. Makanya menjadi aneh kalau tiba-tiba ada yang bilang, oh Israel mau mengadakan genocide. Tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Orang-orang yang tinggal di Palestina adalah orang-orang apa? Arab. Yang sekarang tinggal di Palestina adalah orang-orang Arab. Nah kalau Israel yang hanya berapa? 5 juta, 6 juta atau 7 juta mau menghabisi orang Arab itu nggak mungkin bisa. Itu hanya narasi-narasi yang dibuat hanya untuk menebarkan kebencian supaya negara setitik ini, kalau sudah lihat dari peta dunia, Indonesia masih jauh lebih besar dari Israel. Dan Israel dikelilingi oleh negara-negara yang mau menghabisi dia. Tetapi ada saja pemeliharaan Tuhan. Ada saja pemeliharaan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Yang saya mau ingatkan buat saudara, pilihan Tuhan buat Israel bukan berarti Israel segala-galanya. Tapi Tuhan memilih Israel supaya lewat Israel berkat Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan. Tuhan mengutus para hakim dan para raja. Tapi para raja dan para hakim mati dan mereka tetap mengeraskan hati. Kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi dan mereka membunuh nabi-nabi. Maka Yesus satu kali menatap Yerusalem dan menangisi Yerusalem dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau telah membunuh nabi dan melemparinya dengan batu. Sebagai langkah terakhir Tuhan mengutus anaknya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengorbankan anaknya demi kepentingan manusia. Banyak orang sekarang mengorbankan manusia demi kepentingan anaknya. Dan apa yang terjadi? Anaknya dibunuh, disalibkan, semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus bilang, kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti waktu hari ini kita menerima perjamuan suci, kita tahu Allah siap lakukan segalanya buat saya. Amin. Tapi ketika anaknya dibunuh, Israel menolak Kristus. Maka Alkitab berkata Kristus menjadi kutuk, supaya lewat dia berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Karena itu Alkitab berkata, berkat itu disediakan bagi satu kerajaan yang mau berbuah. Sama-sama bilang sama saya, mau berbuah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hidup saya harus berbuah. Amin.